Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video ini kita akan lanjut ke job 7 tentang karakteristik OVR atau under voltage relay pada proteksi semester 6. Oke. Di sini kita lihat ya, tujuan pertama tentu menentukan karakteristik pemutusan si OVR, lalu menentukan setting UVR, lalu memilih rating UVR sesuai kapasitas beban dari motor. Oke, pertama kita tinjau dulu ya teman-teman, apa itu OVR. Under voltage relay itu adalah penurunan tegangan AC sebesar lebih dari 90% tegangan nominal dalam waktu yang cukup lama atau lebih dari 1 menit. Juga termasuk gangguan long durations. Jadi ibaratnya kita kan ada gangguan kualitas daya itu kan ada beberapa tuh, ada resisten, long duration, short duration, harmonisa dan lain sebagainya. Tapi di OVR ini itu adalah penurunan tegangan AC sebesar 90% tegangan nominal dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 1 menit gitu ya. Dan termasuk gangguan long duration yang disebabkan oleh pengkawatan yang kurang baik dan pembebanan yang berlebihan, dibuktikan dengan perhitungan dari under voltage-nya. Ini adalah gelombang sinusoida untuk under voltage ya, dimana gelombangnya ini terlihat bergelombang sinus dengan dengan kendalanya masing-masing. Jadi kita lihat ini adalah disebabkan oleh pembebanan yang berlebihan gitu ya. Ini adalah bentuk fisik dari under voltage relay yang biasa digunakan tergantung dengan arus dan tegangan yang ingin diampu. Nah, untuk prinsip kerja OVR sendiri itu ini untuk mengamankan peralatan instalasi dari pengaruh perubahan tegangan lebih atau tegangan kurang. Jadi kalau dia terlalu berlebih nggak bagus, kalau terlalu kurang juga nggak bagus. Maka itulah fungsi OVR sendiri untuk mengamankan tegangan lebih gitu. Nah, peralatan instalasi mempunyai nilai batas maksimum dan batas minimum dalam pengoperasiannya. Jika melebihi nilai maksimum atau minimum gitu ya, peralatan tersebut akan rusak, sehingga untuk menjaga itu dibuatlah OVR. Nah, OVR ini untuk aplikasinya ya teman-teman. Yang pertama itu sebagai pengaman gangguan fasa ke tanah alias pentanahan. Itu lalu sebagai pengaman gangguan fasa ke tanah stator generator. Kalau yang tadi itu trafo, kalau yang ini untuk generator. Lalu pengaman overspeed, kecepatan berlebih pada generator. Nah, ini ada beberapa prinsip OVR itu sendiri sesuai dengan azas-azasnya. Teman-teman bisa baca ya, ada azas elektromagnetik sama elektronik. Lalu ada UVR diaplikasikan pada apa, berfungsi sebagai apa. Nah, berdasarkan ukuran dan prinsip kerja gitu ya, relay proteksi ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada relay arus lebih atau overcurrent relay. Ini adalah suatu rangkaian relay pengaman yang memberikan respon terhadap kenaikan arus yang melebihi harga harus yang telah ditentukan pada rangkaian diamankan gitu ya. Keuntungannya cukup banyak dan terbilang cukup andal. Yang kedua itu ada relay tegangan kurang atau under voltage relay yang kita bahas saat ini. Ini adalah bekerja dengan menggunakan tegangan sebagai besaran ukuran. Jadi bukan arus, bukan tahanan, tapi tegangan. Lalu ada relay jarak, distance relay, ada relay arah, directional relay, lalu ada relay hubung tanah atau GVR, ada relay arus hubung tanah terbatas atau RF, dan relay diferensial atau relay diferensial gitu ya. Nah, tentunya ada juga tuh syarat-syarat yang mesti dipenuhi ketika memilih relay. Yang pertama itu mesti sensitif. Kalau nggak sensitif nanti tiba-tiba tegangannya berlebih atau kurang, maka relaynya tidak bekerja karena tidak sensitif. Lalu selektif, lalu cepat ya, gercep aliasnya, lalu handal dan ekonomis, nggak terlalu mahal. Lalu terakhir ini sederhana. Kalau misalnya desain relaynya terlalu ini itu takutnya nanti tidak sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Oke, ini untuk rangkaian ekivalen untuk si relay. Dimana teman-teman bisa lihat di sini ada
RM4UA33, di mana ini adalah bentuk pengawasan dari relay, dan juga ini ada rumus umum dari relay di mana internal resistance-nya dengan input BC3 dengan UM ini adalah maximum value of threshold setting range. Jadi ini adalah setting maksimum paling besar gitu ya untuk range-nya. Dan ini untuk karakteristik si relay itu sendiri. Lalu ini ada materi dan komponen, ya tentu ada satu UVR dan motor 3 pas. Oke ya. Nah ini untuk angka percobaan, ini untuk keterangan dari UVR itu sendiri. Ini ada beberapa pin ya. Nah ini mesti teman-teman pahami sih sebelum praktek. Nanti akan muncul kayak ini adalah penyetelan tegangan awal sebagai persenan dari jarak setting nilai maksimum. Jadi ini tuh untuk set point awal. Lalu yang kedua itu histeresis. Yang ketiga ini adalah delay. Yang keempat adalah kombinasi gitu ya. Nah ini untuk posisi saklar dan pendeteksi under voltage. Ini tabel-tabelnya cukup harus dipahami. Nah ini untuk datanya. Ini untuk waktu delay sama dengan kurang dari 0 gitu ya. Jadi di set OVR-nya itu 10, sementara histeresisnya itu kita masukkan itu 5, sehingga didapatlah line out, line to line, dan waktu tripnya. Lalu kita bisa lihat nih di sini kapan motornya diam dan kapan motornya bergerak. Itu sesuai dengan apa? Kalau dibandingkan semakin besar tenggangan nilai, maka motor bergeraknya akan semakin banyak gitu. Dan ini untuk analisanya di rangkaian OVR. Ini teman-teman bisa pahami ya, ini yang aku dapat selama praktek, dituang dalam tulisan. Ini adalah analisanya untuk delay kurang sama dengan 0, dan ini untuk kurang sama dengan 0, 10, ini cukup banyak ya. Ini histeresis 15, ini histeresis 15 juga, dan ini perhitungannya teman-teman bisa pelajari lagi dan kesimpulan seperti biasa. Oke, mungkin sekian untuk job 7 pengukuran karakteristik OVR. Jika ada pertanyaan bisa di-drop di kolom komentar atau join di grup Telegram kita di Teknik Ambo. Bye bye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.